Shalom. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Persyaratan dan Pedoman. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 14. Oleh sebab Yesus adalah sumber terang, maka setiap pengikut Kristus harus juga memantulkan terang yang berasal dari Tuhan. Dengan memberikan terang dalam kehidupan mereka, maka mereka akan menjadi saksi dan juga memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dampak gaya hidup kita mempengaruhi pengalaman rohani dan kesaksian kita, maka sebagai organisasi gereja, satu standar gaya hidup tertentu telah dibuat sebagai persyaratan minimum untuk menjadi anggota. Nah, standar atau ukuran ini mencakup upaya menjauhi tembakau, minuman beralkohol, narkotika yang mempengaruhi pikiran, serta makanan haram dan pengalaman Kristen yang bertumbuh dalam hal berpakaian dan juga penggunaan waktu senggang. Standar minimum ini belumlah meliputi seluruh yang dicita-citakan Allah bagi umat percayanya. Di dalamnya terdapat hanyalah langkah pertama untuk mengembangkan pengalaman Kristiani agar kita dapat bercahaya. Ukuran yang demikian juga menyiapkan landasan yang penting untuk menciptakan persatuan di dalam masyarakat umat percaya. Perkembangan tingkah laku orang Kristen menyerupai dengan Allah adalah bersifat progresif. Ini berkaitan dengan penyerahan kemauan kita atas pengajaran-pengajarannya sebagaimana yang diungkapkan kepada kita pada waktu kita belajar Alkitab dan berdoa. Karena kita mempunyai kematangan pada tingkat yang berbeda, maka pentinglah bagi kita menahan diri agar jangan menghakimi saudara-saudara kita yang lemah sebagaimana yang tertulis dalam buku Roma 14 ayat 1 dan Roma 15 ayat 1. Tujuan persatuan orang Kristen dengan juru selamat hanyalah satu, agar mereka melakukan yang terbaik untuk memuliakan Bapa yang di surga, yang telah menyediakan rencana yang begitu kaya demi keselamatan mereka. Sebab itu Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Sementara keselamatan bukanlah masalah makanan dan minuman, sebab kita ini hanya diselamatkan melalui kasih karunia Allah yang ditunjukkan kepada pengorbanan Yesus. Namun, kasih karunia tersebut haruslah dinyatakan dalam kehidupan orang Kristen. Kiranya inilah yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui kehidupan kita setiap saat, di mana saja dan kapan saja kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.